Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada kegiatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul meneladani Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita di alam semesta ini ada 4 orang. Mereka adalah Maryam binti Imran, Asyah binti Muzahim istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama mengambil banyak pelajaran dari figur muslimah tauladan yang luar biasa. Beliau adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay. Persis di Qusay, kakaknya yang keempat, nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari pihak ibu, neneknya bernama Halal binti Abdul Manaf. Abdul Manaf sendiri adalah kakek ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari pihak ayah maupun ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Kisah Khadijah atau Ummu Mukminin selalu meninggalkan pesan dan kesan yang mendalam bagi seluruh umat muslim. Dalam berbagai literatur sirah Nabi disebutkan bahwa perjuangan Sayyidah Khadijah dalam mendukung perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar. Oleh karena itu, beliau mendapatkan tempat yang istimewa di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai generasi muslimah masa kini, kita dapat meneladani berbagai kepribadian beliau yang mencerminkan seorang muslimah yang tangguh dan salihah. Kepribadian Sayyidah Khadijah yang dapat kita teladani adalah yang pertama, wanita yang menjaga kesucian dan kehormatannya. Pada masa jahiliyah, Khadijah diberi gelar sebagai wanita yang suci atau thahirah. Beliau mampu menjaga kesuciannya meskipun ketika beliau kehilangan suaminya sebelum akhirnya menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wanita yang bijaksana. Beliau adalah seorang wanita yang bijaksana. Hal itu dapat kita buktikan dari sikapnya yang mampu memberikan ketenangan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertamanya. Ketika itu keadaan beliau takut dan menggigil. Namun Khadijah menyelimutinya sehingga beliau dapat merasakan ketenangan. Yang ketiga, wanita salihah yang beriman. Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selama hidup, beliau sangat tekun beribadah dan mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan kepada Khadijah melalui perantara malaikat Jibril. Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah bahwa akan dibangun untuknya rumah di surga
dari permata. Tak ada hiruk pikuk dan rasa lelah di sana. Yang keempat, wanita yang cerdas. Sayyidah Khadijah, selain beliau menjadi seorang istri dari manusia yang paling mulia di bumi ini, beliau juga seorang pedagang yang sukses. Walaupun seorang wanita, tapi ketekunan, rajin dan keulatan beliau dalam berdagang patut diacungi jempol. Sehingga beliau dapat menjadi saudagar besar di Makkah. Yang kelima, wanita yang tangguh. Selain menjadi ummu atau ibu yang baik bagi anak-anaknya, ketika Muhammad kemudian diangkat menjadi seorang rasul, Khadijahlah yang berperan penting dalam menghilangkan keraguan dan ketakutan dalam diri Muhammad SAW. Beliau juga mampu mengkontribusikan seluruh hartanya demi agar dakwah Islam bisa beliau pula dengan ikhlas mengkontribusikan seluruh hartanya demi kelancaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Saat banyak intimidasi dari kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Itu adalah keteladanan yang dapat kita petik dari sosok muslimah yang luar biasa, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Sebagai generasi muslimah masa kini, mari kita bersama-sama mentadaburi setiap kepribadian dari muslimah-muslimah terbaik, yaitu Maryam, Asia, Fatimah, dan khususnya Khadijah. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan kebaikan bagi kita semua, sehingga kelak kita akan menjadi muslimah yang dirindukan oleh Islam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Barakallahu fikum wa sahhalallahu lakum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.